Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnomo, mahasiswa Universitas Siber Asia, kelas IF 602. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga ujian akhir semester ini bisa saya selesaikan dengan baik. Baik, untuk presentasinya adalah sebagai berikut. Oke. Untuk soal yang pertama terkait uraian tentang keadaan tempat kerja saya adalah sebagai berikut. Penerapan dan skenario kerja perangkat. Sistem dijalankan menggunakan dua mekanisme, yaitu otomatisasi berbasis kondisi rules engine dan kendalikan manual atau via smartphone. Untuk sistem IoT yang digunakan, yaitu kami bagi menjadi beberapa sistem, yaitu pertama, sistem keselamatan dan penanggulangan kebakaran. Ini untuk perangkatnya ada webcam, smoke detector, exhaust fan, kontrol temperatur, dan alarm. Untuk penerapannya adalah sebagai berikut. Smoke detector memantau kadar asap di dalam ruangan. Ketika simulasi asap diletakkan di dekat smoke detector, menggunakan fitur alt-klik pada asap di packet tracer, sensor mendeteksi perangkat level kadar udara. Yang kedua yaitu sistem keamanan akses pintu ruangan otomatis. Penerapan pintu dilengkapi dengan selenoid atau kunci otomatis, status pintu lock atau unlock, dan open close. Dapat diatur berdasarkan jarak pengguna atau perintah langsung dari aplikasi IoT di smartphone. Untuk kondisinya yaitu pintu workshop dapat diatur mengunci secara otomatis pada jam operasional berakhir dan dibuka secara remote ketika ada kendaraan petugas yang mendekat. Berikutnya yang C yaitu sistem efisiensi energi, yaitu menggunakan lampu otomatis. Penerapan lampu pintar dapat dikonfigurasi menyesuaikan tingkat kecerahan atau dim atau high berdasarkan ketersediaan cahaya ruangan atau deteksi presensi dari pengguna. Untuk yang keempat yaitu pusat kendali, yaitu berada di smartphone atau home gateway. Penerapannya adalah pengguna membuka web browser atau aplikasi IoT monitor pada smartphone. Lalu login ke alamat IP home gateway yaitu 195.168.25.1 sebagai contoh dari layar smartphone. Seluruh status perangkat atau status pintu, kecepatan kipas, status alarm, kadar asap dapat dipantau dan diubah ukurannya secara instan. Nah, berikutnya untuk soal yang kedua, yaitu simulasi sudah dibuat dengan arsitektur sebagai berikut. Ini sebagai tampilan dari kiri ada smartphone, ada home gateway, smartphone sebagai monitor, dan eksekutor ketika kita ingin mengoperasikan alat-alat yang ada di area workshop. Dari atas yaitu door, yaitu pintu ruangan, terus garage, yaitu pintu workshop, fan itu kipas angin, light-nya itu lampu area workshop, siren atau alarm yaitu lampu ala indikator alarm, juga smoke detector, dan berikutnya ada webcam, ada kontrol temperatur, dan ada fungsi buka jendela. Nanti simulasi ini akan saya terapkan atau implementasikan di video dalam implementasi. Nah, untuk latar belakang kenapa saya menggunakan itu adalah untuk mendapatkan manfaat dari penerapan IoT, yaitu yang pertama efisiensi waktu dan biaya perancangan. Jadi dengan sistem ini memungkinkan pengujian logika IoE itu Internet of Everything dan pemetaan IP address tanpa perlu memberi perangkat keras atau fisik terlebih dahulu.
Yang kedua, respon keselamatan otomatis early warning system, yaitu integrasi antara smoke detector, exhaust fan, dan alarm meminimalisir risiko bahaya kebakaran dengan langsung mengambil atau menghisap polutan dan memberi peringatan secara cepat. Berikutnya, penghematan konsumsi energi. Lampu dan exhaust fan hanya aktif atau saat dibutuhkan atau saat pemicu trigger tertentu sehingga mengurangi pemborosan dari penggunaan daya listrik. Yang berikutnya sentralisasi monitoring dan aksesibilitas. Seluruh kontrol keamanan, pintu workshop dan ruangan serta indikator bahaya terpusat dalam genggaman melalui perangkat smartphone. Untuk yang ketiga yaitu device yang kami rangkai dalam simulasi ini ada 11 alat. Yang pertama, network serta server adalah home gateway, wireless device, dan IoT device yaitu pintu ruangan, pintu workshop, ceiling fan, lampu, alarm, smoke detector, temperatur kontrol, dan webcam, dan end device-nya yaitu adalah smartphone. Dan untuk yang keempat, untuk file yang dikumpulkan nanti berupa file Cisco Packet Tracker dan video nanti akan kami share atau saya kumpulkan link YouTube presentasinya. Berikutnya yaitu akan saya paparkan terkait simulasi penggunaan device-nya. Untuk aplikasinya adalah sebagai berikut. Untuk sistem yang kami buat, yang saya buat yaitu dari kiri ada smartphone, yang di tengah ada gateway, yang ketiga ada pintu, yang keempat ada pintu ini untuk kami fungsikan untuk workshop. Ini ada kipas angin berfungsi untuk menghisap polutan atau asap. Ini lampu, ini kami simulasikan sebagai lampu area untuk workshop. Ini alarm, ini ada smoke detector, ini ada temperatur monitor, ada Windows, dan ada webcam. Untuk cara settingnya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan tool di sini, kita bisa pilih dengan menggunakan perangkat. Perangkat di sini kita bisa ambil datanya, ada fan, ada pintu, dan lain-lain. Kita drag dan kita taruh di sini nih. Kita taruh di bagian alatnya ini sebagai contoh door, ada pintu. Nah, ini dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal setting konfigurasi. Di sini kita pilih DHCP, ini IP address-nya tadi 192.168.25. Nah, berikutnya tinggal kita tindak lanjuti, kita setting selesai. Nah, untuk langkah-langkahnya ini berurutan sama dengan langkah-langkah yang lain. Kita pintu, pintu workshop, lampu, fan, lampu, sirine, dan lain-lain. Nah, untuk simulasi untuk monitoringnya adalah sebagai berikut. Kita coba tampilkan, kita klik smartphone, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik desktop, nanti di sini ada IoT monitor. Kita buka di sini, nanti akan muncul perangkat yang ada di sini, yang ada di bagian yang bisa kita kontrol dengan menggunakan handphone. Contoh sebagai kipas angin, kita coba on, off, low, high. Nah, lampu ini bisa kita tampilkan ketika kita off kan, nanti tidak akan muncul indikasinya. Tapi ketika kita low, nanti akan keluar putarannya seperti ini. Dan kita high, nanti akan muncul putarannya dua. Ini untuk contoh untuk pintu workshop. Ketika kita posisikan on, nanti dia akan layar akan kebuka ini. Tapi ketika kita off kan, nanti akan gelap. Nah, untuk pintu ruangan, ini ketika kita kondisikan, nanti akan muncul ketika merah akan terkunci, tidak bisa dibuka. Tapi ketika kita klik unlock, nanti dia akan buka sendiri
atau warna hijau ini berarti indikasinya kita bisa melihat pintu ini bisa dibuka. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.